Siapa tak kenal Coca-Cola? Merupakan minuman ringan yang menyegarkan dan banyak dikonsumsi masyarakat dunia dan Indonesia. Banyak kisah menarik dalam lika-liku perjalanan sejarah produk ini. Mari kita simak perjalanan perkembangan produk minuman Coca-Cola ini. Berawal dari seorang yang bernama Dr. John S. Pemberton. Beliau menemukan Coca-Cola pada tanggal 8 Mei tahun 1886 di Atlanta, Georgia. Dr. Pemberton menguji minuman tersebut pada pelanggan di apotek setempat, Jacobs Pharmacy, yang kemudian menjadi sangat populer dan dijual dengan harga 5 sen per gelas. Meskipun Coca-Cola ditemukan dan pertama kali dijual pada tahun 1888, formula rahasia dan brand Coca-Cola sendiri baru dibeli pada tahun 1889 oleh Asa Griggs Chandler yang menggabungkannya ke dalam The Coca-Cola Company 3 tahun kemudian. Pada tanggal 5 Desember tahun 1919, sebuah konsorsium pengusaha yang dipimpin Ernest Woodruff, ayah Robert W. Woodruff, membeli The Coca-Cola Company seharga $25 juta dan langsung memasukkannya ke pasar saham New York. Woodruff selanjutnya menjadikan formula rahasia Coca-Cola sebagai jaminan pinjaman dan meminta putra Chandler menuliskan rumus tersebut dan meletakkan kertasnya di lemari besi di garansi Bank New York. Perusahaan ini menjalankan sistem waralaba untuk distribusinya sejak tahun 1889, di mana The Coca-Cola Company hanya memproduksi sirup konsentrat yang dijual ke berbagai perusahaan pembotolan di seluruh dunia yang diberikan hak pemasaran dan penjualan eksklusif. Tahun 1925, Woodruff membayar kembali pinjamannya dan menebus formula rahasia, membawanya pulang ke Atlanta dan menyimpannya di Trust Company Bank. Tahun 2011, setelah 86 tahun, formula rahasia dipindahkan ke World of Coca-Cola di Atlanta. Sejak itu ribuan orang mengunjungi Vault of the Secret Formula setiap tahunnya. Sejak tahun 2015, perusahaan ini dipimpin oleh Muhtar Kent sebagai chairman dan CEO. Merek-merek utama perusahaan ini adalah Coca-Cola atau sering disebut Coke saja, Fanta dan Sprite. The Coca-Cola Company juga pernah mengeluarkan minuman cola lain dengan merek Coke, yang paling umum adalah Diet Coke, kemudian Caffeine Free Coca-Cola, Diet Coke Caffeine Free, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Vanilla, dan beberapa varian khusus berperisa lemon, jeruk nipis, atau kopi. Pada mulanya mereka tidak mendorong penggunaan kata Coke, bahkan konsumen dianjurkan untuk membeli Coca-Cola dengan kata-kata berikut, mintalah Coca-Cola sesuai namanya secara lengkap, nama sebutan hanya akan mendorong penggantian produk dengan kata lain. Tetapi konsumen tetap saja menghendaki Coke dan akhirnya pada tahun 1941, perusahaan mengikuti selera populer pasar. Tahun itu juga, nama dagang Coke memperoleh pengakuan periklanan yang sama dengan Coca-Cola, dan sejak tanggal 27 Maret tahun 1944, Coke resmi menjadi merek dagang terdaftar The Coca-Cola Company di Amerika Serikat. Menurut Interbrand pada tahun 2011, Coca-Cola adalah merek termahal di dunia. Perusahaan ini memiliki sejarah akuisisi yang panjang. Coca-Cola mengakuisisi Minute Maid pada tahun 1960, merek minuman cola India Thumbs Up pada tahun 1993, dan Barq's pada tahun 1995. Pada tahun 2001, mereka mengakuisisi merek Odwalla untuk produk-produk jus buah, smoothies, dan bar senilai $181 juta. Pada tahun 2007, mereka mengakuisisi Fuzzy Beverage dari pendirinya Lance Collins and Castanea Partners dengan nilai sekitar $250 juta. Pada tahun 2009, rencana mereka untuk membeli produsen jus dari China berhenti ketika China menolak tawaran sebesar $2,4 miliar untuk Huiyuan Juice Group dengan alasan akan menjadi monopoli. Nasionalisme juga dianggap sebagai alasan penolakan tersebut. Pada tahun 1982, Coca-Cola membeli Columbia Pictures senilai $692 juta. Kemudian dijual kepada Sony senilai $3 miliar pada tahun 1989. Coca-Cola pertama kali hadir di Hindia Belanda pada tahun 1927, masih diimpor utuh dalam kemasan botol oleh seorang insinyur Belanda bernama De Koning. Kemudian pada tahun 1932 mulai diproduksi massal oleh The Water Netherlands Indische Mineral Water Fabrik, pabrik air mineral Hindia Belanda di Batavia. Selama Perang Dunia II, ketika Hindia Belanda diduduki Jepang, pabrik ini ditutup dan produksi Coca-Cola otomatis lumpuh total. Masuknya Coca-Cola di Indonesia dimulai sesudah proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pabrik tersebut kembali beroperasi di bawah nama The Indonesia Bottles. Perusahaan nasional yang didirikan oleh T. Haticoalu, Tatang Nana, dan Heri Handoyo. Pabrik tersebut memproduksi 1.000 sampai 1.500 kerat Coca-Cola setiap harinya dan mempekerjakan 25 orang yang dibantu oleh 3 sampai 7 truk untuk pendistribusian. Pada tahun 1971, dengan pertambahan mitra usaha dan modal didirikannya pabrik pembotolan modern pertama di Indonesia dengan nama baru PT Jaya Beverages Bottling Company dan merek Sprite mulai dipasarkan.
Pada tahun 1973, merek Fanta mulai dipasarkan. Khusus pabrik pembotolan di Manado, Sulawesi Utara, yang didirikan pada tahun 1981, dioperasikan oleh Bangun Menang Beverages Company milik keluarga Teno, yang secara eksklusif melayani pasar yang berkembang pesat di Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Pabrik komersial Support Supply mulai didirikan tahun 1977 untuk memenuhi pasokan bahan dasar minuman untuk pabrik pembotolan di Indonesia. Selain Indonesia, juga mengekspor produknya ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Australia, Selandia Baru, Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Tercatat sampai saat ini terdapat 11 pabrik Coca-Cola yang beroperasi di berbagai provinsi di Indonesia, berturut-turut berdasarkan tahun pendiriannya adalah tahun 1971 di Jakarta, tahun 1973 di Medan, tahun 1976 di Surabaya dan Semarang, tahun 1981 di Ujung Pandang dan Banjarmasin, tahun 1983 di Bandung, tahun 1985 di Padang, Bali, Manado, dan tahun 1995 di Lampung. Sejak tahun 1992, Coca-Cola Amatil yang berpusat di Sydney, Australia mengakuisisi semua perusahaan pembotolan Coca-Cola di Indonesia, kecuali Bangun Menang Beverage Company yang berlokasi di Manado, Sulawesi Utara. Hasil akuisisi ini membuat perusahaan-perusahaan pembotolan tersebut menjadi satu perusahaan dengan nama Coca-Cola Amatil Indonesia. Secara resmi Coca-Cola Amatil Indonesia terbagi menjadi dua entitas legal, yaitu PT Coca-Cola Bottling Indonesia dan PT Coca-Cola Distribution Indonesia. Selain dalam kemasan botol, sejak tahun 1986 Coca-Cola dipasarkan dalam kemasan kaleng dengan produk Diet Coke dan sejak tahun 1996 dalam kemasan botol plastik PET oleh Coca-Cola Amatil Indonesia. Dan pada tahun 2008 merek Coke Zero mulai dipasarkan.